Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, tergantung kalian menonton video ini kapan. Jadi saya di sini ingin mengajak sekaligus langkah awal untuk membawa organisasi kita ke arah yang lebih strategis dan berdaya saing. Kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting. Apa ya kira-kira topik yang sangat penting ini? Ya, benar, manajemen talenta. Tapi sebelum kita mulai, coba tanyakan ini pada diri Anda. Apakah kita sudah benar-benar mengenali, mengembangkan, dan mempertahankan orang-orang terbaik dalam organisasi kita? Jika jawabannya masih ragu atau bahkan belum, maka inilah saatnya kita melakukan sesuatu, dan pelatihan ini adalah jawabannya. Apa sih manajemen talenta? Mungkin banyak yang bertanya ya, manajemen talenta itu apa sih? Dalam modul pelatihan ini, manajemen talenta dijelaskan sebagai proses strategis dalam merencanakan, merekrut, mengembangkan, mengelola, dan mempertahankan individu-individu berbakat dalam organisasi. Jadi kita tidak akan salah lagi dalam merencanakan, merekrut, mengembangkan, mengelola, dan mempertahankan individu-individu yang sangat berbakat. Tujuannya bukan sekedar memiliki SDM yang banyak, tapi menciptakan lingkungan kerja yang mendukung potensi individu agar terus berkembang. Demi menunjang keunggulan kompetitif organisasi, kita tidak bicara tentang rekrutmen semata, tetapi tentang strategi jangka panjang membentuk talenta masa depan. Sekarang kalian sudah mengerti belum apa itu manajemen talenta setelah saya jelaskan tadi? Semoga kalian paham ya. Mengapa manajemen talenta penting? Coba kita lihat beberapa fakta yang dijabarkan dalam modul. Persaingan mencari SDM berkualitas semakin ketat. Talenta unggul adalah kunci untuk berinovasi dan bertumbuh. Tanpa manajemen yang terencana, talenta terbaik bisa pergi kapan saja. Dan yang lebih penting lagi, organisasi masa depan adalah organisasi yang mampu menjaga dan mendapatkan orang-orang terbaik di tempat yang paling tepat. Jadi seperti itu mengapa penting sekali para HRD semua di seluruh Indonesia ikut dan datang dalam modul manajemen talenta. Jadi saya sudah kirim modulnya sebagai contoh awal dan kalian bisa baca. Ini adalah video undangan juga buat kalian. Manfaatnya apa sih? Manfaat strategis manajemen talenta berdasarkan modul ada 20 manfaat langsung. Dari manajemen talenta, beberapa diantaranya sangat relevan bagi kita para HRD. Yang pertama, menarik bakat unggul. Organisasi menjadi magnet bagi profesional top. Menarik bakat unggul itu ketika ada orang yang punya bakat tapi tidak punya channel, punya bakat tapi dia belum punya pengalaman. Jadi para HRD bisa menemukan bahwa orang yang berbakat itu bisa kita terima dengan harga rendah. Mengapa? Karena mereka itu belum tahu tentang dirinya sendiri, harganya. Jadi kita bisa melihat dan menentukan bahwa orang ini sangat unggul dan bakat tetapi belum punya pengalaman. Jadi kita bisa memberikan harga yang sesuai untuk perusahaan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi itulah manfaatnya kenapa kalian belajar manajemen talenta, supaya kalian memahami dan menarik bakat unggul ya. Yang kedua, retensi lebih kuat. Orang berbakat tidak hanya datang,
tapi juga betah. Kenapa sih retensi lebih kuat? Orang yang berbakat pasti menekuni setiap hari dan menjalaninya dengan enjoy, karena dia merasa bahwa saya sangat ahli di bidang ini dan saya ingin terus melakukan ini, dan mereka akan betah dalam perusahaan kita karena mereka ingin sekali melakukan ini secara terus-menerus karena ini adalah bidang yang ia ahli. Jadi seperti itu, retensi lebih kuat manfaatnya. Yang ketiga, produktivitas meningkat, talenta yang tumbuh, kinerja yang maksimal. Talenta yang tumbuh karena tidak mungkin orang kita kasih kerjaan, orang itu tidak akan bertumbuh, karena setiap kerjaan yang kita kasih pasti akan menemukan kesulitannya, dan pasti mereka juga akan mencari jalan keluar. Karena apa? Karena mereka berbakat dan kita penempatannya tepat kepada pekerjaan itu, makanya dia mempelajari dan dia mau bertumbuh dan mau belajar, makanya kinerjanya sangat maksimal untuk perusahaan. Yang keempat, pemimpin masa depan terbentuk. Kita siapkan pemimpin dari dalam. Kenapa sih kita harus mempersiapkan pemimpin dari dalam? Karena suatu perusahaan jika dibangun oleh orang baru, orang yang tidak mengerti dari mana asalnya atau dari mana perjuangannya, orang baru itu akan membuat hal-hal yang mungkin melanggar suatu hal yang sudah terjadi atau sudah kebiasaannya di dalam perusahaan itu, dan membuat para pegawai yang lain sangat risih dan tidak betah. Itu menjadi kerugian dalam perusahaan kita. Itu sebabnya kenapa kita harus membentuk kepemimpinan masa depan. Karena supaya ketika kita membentuk dari awal, kita mengasih tahu bahwa ini seperti ini seperti itu, jadinya ketika kita mencari pemimpin, maka kita sudah tahu orang yang tepat yang mana untuk menjalankan perusahaan kita. Karena perusahaan ini bukan hanya sekedar untuk bekerja, tapi di dalamnya ada yang namanya bekerja sama, berinteraksi sesama manusia. Makanya penting harus mencari atau harus siapkan pemimpin dari dalam. Yang kelima, budaya kerja positif dan kolaboratif tercipta. Ini yang saya ingin jelaskan. Talenta bukan hanya pintar, tapi juga tahu cara bekerja sama. Benar, talenta bukan hanya pintar, tapi juga tahu cara bekerja sama. Mengapa? Karena orang yang bertalenta ingin belajar ketika menghadapi suatu masalah atau suatu hal yang berat. Dia ingin mempelajarinya, dia ingin memperdalaminya, supaya nanti ketika mendapat pekerjaan itu, dia bisa melakukannya dengan baik dan cepat. Dan dia tahu cara bekerja sama. Karena apa? Karena dibentuk dari awal. Organisasi di perusahaannya itu dibentuk. Bagaimana cara bekerja sama yang baik, bagaimana melakukannya. Jadi, kalau saat ini Anda merasa organisasi Anda banyak kehilangan SDM bagus, bisa jadi salah satu penyebabnya adalah belum terbangunnya sistem manajemen talenta. Itulah bagaimana ciri manajemen talenta yang baik. Nah, modul juga menyampaikan, modul yang saya berikan sudah menyampaikan karakteristik penting dari manajemen talenta, yaitu pertama, fokus pada potensi dan kekuatan individu. Ini adalah salah satu ciri-ciri yang paling terlihat. Karena ketika kita menanyakan kepada potensi baru atau kepada karyawan baru, kita menanyakan, kamu ahli di bidang apa? Kamu bisa melakukan ini atau tidak? Dan di situ kita bisa mempelajari dan memahami apa yang dimiliki bakat atau talenta dalam karyawan baru tersebut. Yang kedua, memberikan peluang tumbuh dari dalam. Ya, kita memberikan pengalaman untuk bertumbuh kembang dalam perusahaan ini. Yang ketiga, dilakukan dalam jangka panjang bukan pendek. Kenapa harus jangka panjang? Karena sistem organisasi itu pasti
awal akan sulit untuk diikutinya. Makanya harus dibangun dari jangka panjang. Kalau jangka pendek sangat sulit sekali untuk beradaptasi. Yang keempat, fleksibel dan menghargai keunikan tiap individu. Jadi kita sebagai HRD, kita harus menghargai dan keunikan tiap individu. Bukannya kita ngejudge, tapi kita mencari apa yang tepat untuk dikerjakan oleh karyawan ini. Kelima, didukung penuh oleh pemimpin yang baik dan benar. Kenapa penting makanya manajemen talenta ini? Dan pemimpin itu harus mendukung dan seluruh tim HR harus mendukung. Dan yang keenam, yang terakhir, dan yang tak kalah penting, selaras dengan strategi organisasi. Tanpa dukungan pemimpinan dan integrasi dengan visi jangka panjang, maka manajemen talenta hanya akan menjadi program sesaat, bukan strategi. Apa yang akan Anda dapatkan dari pelatihan ini? Pelatihan ini dirancang tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga memberikan pemahaman terstruktur lewat 5 sesi utama. Sesi pertama, manajemen talenta. Membedah konsep, manfaat, dan implementasi langsung dalam organisasi. Yang kedua, sesi penempatan kerja. Strategi menempatkan SDM sesuai minat dan potensi untuk hasil optimal. Yang ketiga, adaptasi budaya. Membantu talenta baru cepat menyatu, terutama dalam lingkungan kerja multikultur. Yang keempat, sesi 4, persiapan kerja. Membentuk kesiapan kerja sejak awal, termasuk soft skill dan motivasi kerja. Yang kelima, sesi 5, coping and problem solving. Talenta yang kuat adalah yang mampu mengelola stres dan menyelesaikan masalah. Setiap sesi disusun dengan kombinasi materi singkat, diskusi, refleksi, dan tugas evaluasi. Jadi bukan sekedar duduk diam mendengar, tapi juga aktif berpikir dan berbagi pengalaman. Siapa yang cocok mengikuti pelatihan ini? Pelatihan ini sangat cocok untuk HRD di perusahaan skala kecil hingga besar. Yang kedua, supervisor dan manajemen SDM. Yang ketiga, tim pengembangan organisasi. Yang keempat, pemimpin divisi yang membina talenta langsung. Yang keenam, siapapun yang punya misi membangun SDM unggul. Saya tahu mungkin Anda sedang sibuk atau berpikir, nanti saja pelatihan bisa belakangan. Tapi percaya saya, kualitas SDM Anda hari ini menentukan masa depan organisasi Anda besok. Dan pelatihan ini adalah langkah awal paling logis dan strategis. Mari kita tidak hanya bicara soal talenta, tapi benar-benar mengelola mereka dengan cerdas dan manusiawi. Saya Gian Ramagune dengan bangga mengajak Anda bergabung dalam pelatihan ini. Bersama kita bisa membawa perubahan nyata dalam sistem SDM di organisasi kita masing-masing. Silahkan klik tautan pendaftaran atau hubungi panitia untuk bergabung. Sampai jumpa di sesi pelatihan, karena talenta hebat membutuhkan manajemen yang juga hebat. Terima kasih sudah mendengarkan ajakan saya sampai saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu nanti pada saat di sesi pelatihan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kakak-kakak. Saya ucapkan terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini. Saya Gadis Lukmana sebagai MC pemandu materi mengenai manajemen talenta. Di sini saya akan memberikan ice breaking mengenai manajemen talenta. Menurut kakak-kakak, apa yang terlintas dari pikiran kakak-kakak mengenai manajemen talenta? Silakan kakak-kakak, mungkin dari kalian ada yang ingin menyampaikan? Iya boleh kak. Menurut saya itu adalah potensi. Ya, baik, terima kasih kak. Saya Bu. Pak boleh? Menurut saya pengembangan. Ya baik, terima kasih. Siapa dulu nih?
Boleh deh ini dulu. Menurut saya itu SDM. Ya, makasih Kak. Kalau menurut saya strategi, Bu. Oke, baik. Jawaban dari kakak-kakak semua ini udah cukup bagus. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, karena tadi kita sudah melakukan ice breaking, selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai manajemen talenta yang akan dibawakan oleh narasumber yang bernama Pagian. Untuk Pagian, silakan. Bagaimana Pagian kabarnya? Baik, Gladys, terima kasih untuk menanyakan kabarnya. Gimana kabar Gladys? Alhamdulillah baik juga Pak. Iya. Baik, untuk selanjutnya boleh Bapak kenalkan diri kepada kakak-kakak semua yang ada di sini. Ya, perkenalkan nama saya Gendra Mobone. Saya sebagai pemateri manajemen talenta. Dan di sini saya akan menerangkan apa pengertiannya, apa penerapannya, dan apa pentingnya. Terima kasih banyak. Baik, karena kakak-kakak semua di sini udah kenal sama Pagian, selanjutnya saya alihkan ke pemateri kita, yaitu Pagian. Silakan Pagian. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen talenta. Manajemen talenta adalah proses strategis untuk menemukan, mengembangkan, menempatkan, dan mempertahankan individu berbakat dalam organisasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan potensi individu agar organisasi mampu meraih keunggulan kompetitif. Komponen utamanya, yang pertama, di sini akan saya tuliskan komponen utama dari manajemen talenta. Komponen utama ya. Sebentar. Oke. Identifikasi talenta. Mohon maaf jika tulisan saya tidak terlihat, tapi maaf ya. Melalui evaluasi jadi yang komponen utamanya adalah identifikasi talenta melalui evaluasi kinerja dan potensi. Yang kedua aja di sini ada pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi. Karena di sini potensi, di sini pengembangan kompetensi. Melewat pelatihan mentoring dan perencanaan karir. Yang ketiga, penempatan strategis sesuai kemampuan dan minat. Jadi penempatannya harus strategis dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap talent dan minatnya apa. Jadi supaya tidak salah dalam manajemen talenta. Yang keempat adalah pemberian penghargaan untuk meningkatkan motivasi dan loyalitas. Jadi setiap talent atau setiap karyawan yang memiliki
kita memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi dan loyalitas. Yang kelima, retensi talenta dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan berkelanjutan. Jadi seperti itu adalah tujuan komponen utama dari manajemen talenta. Jadi kita lanjut, mengapa pentingnya manajemen talenta. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengapa penting manajemen talenta. Yang pertama, untuk memenangkan persaingan dalam merekrut SDM unggul. Yang kedua, mendorong inovasi dan kreatif. Yang ketiga, menyiapkan pemimpin masa depan. Yang keempat, menjaga kesinambungan dan performa organisasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan pelatihan manajemen pengembangan talenta di industri dan penempatan kerja. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan yang pertama adalah pemahaman mendalam mengenai konsep manajemen talenta. Mengapa harus memahami? Karena kita harus melihat talenta dalam setiap karyawan, setiap yang ingin bekerja kepada kita, dan kita bisa mencarikan penempatan kerja yang benar dan adaptif budaya dan kesiapan kerja. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi dan mengelola potensi individu agar dapat mendukung efektivitas kerja dan daya saing organisasi. Jadi, kemampuan mengidentifikasi dan mengelola potensi individu itu sangat penting untuk dalam manajemen talenta agar dapat mendukung efektivitasnya kerja dan daya saing organisasi. Yang ketiga, wawasan tentang faktor-faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan adaptasi budaya dan penempatan kerja yang tepat. Yang keempat, persiapan menghadapi dunia kerja baik dari aspek fisik, mental, maupun keterampilan praktis. Jadi seperti itu tujuan pelatihan dalam manajemen pengembangan talenta di industri dan penempatan kerja. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan karakteristik manajemen talenta. Yang pertama, berorientasi pada bakat, fokus pada menggali dan mengelola potensi serta minat individu agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, mengutamakan bakat internal, prioritas pada kembangan karyawan yang sudah ada untuk meningkatkan loyalitas dan efektivitas. Yang ketiga, pendekatan jangka panjang. Talenta dikembangkan secara berkelanjutan melalui pelatihan, mentoring, dan monitoring rutin. Yang keempat, menghargai keunikan individu. Pendekatan pengembangan disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masing-masing karyawan. Yang kelima, kolaborasi lintas departemen, kelibatan semua unit kerja agar strategi pengembangan lebih menyeluruh. Yang keenam, pemantauan yang konsisten. Proses pengembangan harus dievaluasi secara terukur dan berkala. Yang ketujuh, keterlibatan aktif pimpinan. Pimpinan berperan sebagai pendukung, pembimbing, dan pemberi umpan balik kepada talenta. Yang ke-8, selaras dengan strategi organisasi. Program talenta harus mendukung visi dan tujuan jangka panjang organisasi. Yang ke-9, komunikasi terbuka. Informasi pengembangan harus disampaikan secara transparan agar dipahami dan didukung oleh semua pihak. Yang ke-10, fleksibilitas dan adaptif. Strategi talenta harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan kebutuhan organisasi. Jadi, dalam karakteristik manajemen talenta
ada beberapa poin yang penting di sini adalah yang poin keempat, menghargai keunikan individu. Kenapa kita harus menghargai keunikan individu? Karena kalau kita tidak menghargai dan memainkan asal menaruh saja di mana dia bekerja, maka manajemen talenta yang dia punya atau talenta yang dia punya itu tidak akan bisa digunakan dalam pekerjaan yang kita asal taruh saja kepada karyawan kita. Dan di sini ada poin penting lagi adalah kepemimpinan. Keterlibatan aktif pemimpin. Pemimpin berperan sebagai pendukung, pembimbing, dan pemberi umpan balik kepada talenta. Jadi, di sini seorang pemimpin harus berperan sebagai pendukung, pembimbing, dan pemberi umpan balik. Karena jika pemimpinnya tidak mengetahui tentang bagaimana talenta ini, maka karyawan atau lebih tepat ya calon karyawan akan sulit sekali menentukan tempatnya. Kenapa dibutuhkan peran penting bagi pemimpin di sini. Baik, karena pemaparan materi saya sudah selesai, saya serahkan kepada MC-nya lain. Terima kasih banyak Kak Gian atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk kakak-kakak yang ingin bertanya, boleh diacungkan tangannya. Oke, baik, silahkan yang ingin bertanya. Ya, diperbolehkan. Perkenalkan, nama saya Sela Kartika Sari. Ya. Jadi di sini saya ingin bertanya, Pak. Menurut Bapak itu talenta itu dilahirkan atau dibentuk? Oke, menurut saya talenta itu kombinasi antara bawaan dan pembentukan. Mungkin ada orang yang memang dari kecil sudah punya kecenderungan tertentu, seperti sudah memahami angka atau punya rasa seni yang kuat, tapi kalau tidak diasah, dia nggak akan berkembang juga seperti itu. Baik, terima kasih Bapak sudah cukup jelas. Pak, saya juga mau nanya. Iya, baik Nida. Bapak pernah nggak lihat kasus salah penempatan kerja di kantor? Terus menurut Bapak itu ada efeknya nggak? Kalau untuk saya melihat pernah, dan ada teman saya yang sebenarnya orangnya kreatif banget, tapi malah ditempatkan di bagian administrasi, yang di rutinitasnya tinggi dan minim ruang eksplorasi. Akhirnya dia cepat bosan, performanya menurun, dan jadi kurang semangat kerja. Padahal kalau ditempatkan di tim desain atau komunikasi, saya yakin dia bisa berkembang lebih jauh. Jadi sayang banget sih untuk itu. Hati ya Pak? Terima kasih. Iya, Saya boleh. juga izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sally Oktaviani. Pertanyaannya, menurut Bapak, apa makna manajemen talenta dalam konteks tempat kerja? Baik, itu aja. Terima kasih. Buat saya, manajemen talenta itu tentang bagaimana perusahaan melihat karyawan, bukan cuma sebagai pelaksana tugas, tapi sebagai aset yang punya potensi. Di tempat kerja saya, manajemen talenta idealnya bisa membantu setiap orang berkembang lewat pelatihan, diberi peran yang sesuai dan dihargai kontribusinya. Seperti itu. Pak, izin bertanya. Nama saya Trisha Fitriani. Bisa nggak Bapak berikan contoh nyata yang kuat yang bisa menggambarkan bahwa talenta yang berkembang sebagai aset masa depan? Oke, saya jawab ya. Contoh nyatanya adalah Setya Nadella. Setya Nadella ini dari engineer biasa ke CEO Microsoft. Mengapa bisa? Dia mengembangkan talentanya. Pertama, rotasi jabatan dan pengembangan. Microsoft memberi Satya kesempatan memimpin
berbagai divisi termasuk pengembangan cloud yang kemudian menjadi tulang punggung pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, pelatihan dan exposure internasional. Dia diberi tanggung jawab strategis lintas negara dan tim teknologi yang memperluas wawasannya. Yang ketiga, pemantauan dan pembinaan. Ia dibina langsung oleh pemimpin atas dan dinilai secara menyeluruh, tidak hanya dari hasil kerja, tapi juga dari visi jangka panjangnya, seperti itu contohnya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Karena sudah cukup, akan saya serahkan lagi kepada MC. Baik, Bapak Gian, terima kasih banyak udah mau memaparkan materi mengenai manajemen talenta. Sama-sama. Oke guys, saya pamit dulu ya. Terima kasih sudah datang dan hadir pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Dan terima kasih juga kepada MC sudah mempersiapkan saya masuk. Terima kasih semua ya. Saya pamit ya, bye-bye. Terima kasih banyak, Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua udah hadir pada hari ini untuk mengikuti pelatihan mengenai manajemen talenta. Semoga kita kedepannya bisa ketemu lagi di sesi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.